warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat konstitusi, nilai, tujuan, dan fungsi konstitusi. Perkenalkan, nama saya Nadira Safasasabila, NPM 203403117. Perkenalkan, nama saya Al-Fadhri Fauzani, NPM 203403132. Perkenalkan, nama saya Raihan Gajah Al-Bait dengan NPM 203403146. Saya Jia Jakiatu Jahra, NPM 203403169. Perkenalkan, nama saya Nisa, NPM 203403174. Istilah konstitusi sudah sejak zaman Yunani kuno. Konstitusi pada masa itu memiliki pengertian sangat luas. Filsuf pada zaman itu, yaitu Aristoteles, menyebut konstitusi sebagai politeia. Politeia ini dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam negara. Selain itu, dikenal juga istilah nomoi atau undang-undang. Politeia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan nomoi, karena politeia memiliki kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi itu merupakan produk atau aturan yang dibentuk. Pemaknaan konstitusi selanjutnya berkembang seiring dengan berkembangnya pemerintahan negara. Dalam bahasa Inggris disebut dengan constitution. Dalam bahasa Belanda disebut dengan konstitusi. Secara harfiah, konstitusi ini sering diterjemahkan sebagai undang-undang dasar karena kebiasaan menggunakan istilah konstitusi sebagai undang-undang dasar. Banyak orang berpikir bahwa konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Selanjutnya ada konstitusi dalam arti luas. Konstitusi memiliki cakupan lebih luas daripada undang-undang dasar. Pengertian undang-undang dasar ini hanya terpaku pada konstitusi yang tertulis saja dan belum mencakup konstitusi yang tidak tertulis. Sedangkan konstitusi itu meliputi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua ada konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti sempit itu sama dengan undang-undang dasar. Anggapan ini muncul karena pengaruh paham kodifikasi. Konstitusi yang ditulis disebut sebagai undang-undang dasar. Dari situlah anggapan bahwa konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Ini terjadi karena kebiasaan dari orang Belanda dan Jerman. Di Indonesia, penyebutan konstitusi dalam praktik ketatanegaraaannya merujuk pada undang-undang dasar. Yang ketiga ada konstitusi dalam arti material. Material sama dengan materi. Pengertian konstitusi di sini menitik beratkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bentuk negara. Yang kedua, susunan negara. Yang ketiga, kekuasaan pemerintahan. Yang keempat, hak-hak yang diperintah atau rakyat. Yang kelima, hubungan antar pemerintah dan rakyat. Yang keenam, itu yang terakhir, cara pembentukan badan-badan pemerintah. Yang keempat, konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dalam arti formil ini merupakan hukum dasar yang difokuskan pada pembentukannya. Pembentukan konstitusi harus istimewa dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya oleh lembaga pemerintahan yang sah dengan cara tertentu. Dan jika ada perubahan, harus ada tata caranya. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konstitusi dalam pandangan ahli. Yang pertama, menurut Leisler, konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Wujud kekuasaan dalam masyarakat adalah golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam masyarakat seperti kepala negara dan partai politik. Yang kedua, menurut Sri Somantri, ahli hukum dari Indonesia, konstitusi berarti suatu naskah yang muat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, menurut Wells, konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Di dalamnya berupa kumpulan peraturan yang membentuk peraturan atau pemerintahan dalam pemerintahan suatu negara. Yang keempat ada dari Hermann Heller, ahli hukum dari Jerman. Pengertian konstitusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan bentuk dalam arti hukum. Konstitusi masih
merupakan pengertian sosiolog dan atau politik. Yang ketiga, konstitusi dalam arti hukum, yaitu setelah orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi, maka konstitusi menjadi suatu kaidah hukum. Yang ketiga, ada konstitusi sebagai peraturan hukum tertulis, yaitu kemudian orang yang mulai menulisnya ke dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Carl Schmitt, ahli filsafat dari Jerman, konstitusi terbagi menjadi 4 dalam arti yang pertama dalam arti absolut dijabarkan menjadi 4, yaitu konstitusi mewakili sebagai kesatuan organisasi nyata yang mencakup semua bangun hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara, dan yang dimaksud dengan bentuk negara adalah negara yang dalam arti total. Bentuk negara itu bisa demokrasi atau monarki. Yang keempat, konstitusi merupakan faktor integrasi. Faktor integrasi ini sifatnya bisa abstrak atau fungsional. Yang kelima, konstitusi merupakan sistem tertutup dari norma-norma hukum tertinggi dalam negara. Yang kedua, pengertian konstitusi dalam arti relatif. Konstitusi dalam arti relatif adalah konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, konstitusi dalam arti positif. Konstitusi dalam arti positif merupakan keputusan politik tertinggi. Keputusan politik berhubungan dengan sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati suatu negara. Yang keempat, ada dari konstitusi dalam arti ideal. Disebut ideal karena konstitusi tersebut merupakan idaman atau cita-cita dari kaum bourgeois liberal. Ciri-ciri terlahirnya sebuah revolusi Perancis, konstitusi tersebut sebagai jaminan bagi rakyat agar hak-hak asasinya dilindungi. Konstitusi memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai normatif. Suatu konstitusi memiliki nilai normatif jika resmi diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi resmi berlaku secara nyata efektif dalam masyarakat. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi memiliki nilai nominal jika menurut hukum berlaku, tapi tidak sempurna. Karena tidak semua pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik. Konstitusi dikatakan bernilai semantik jika hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja. Di sini, konstitusi dijadikan sebagai alat untuk kekuasaan politik. Selanjutnya adalah tujuan konstitusi. Secara garis besar, konstitusi dibentuk untuk hal-hal berikut. Yang pertama, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan. Pembatasan kekuasaan mampu menghambat tumbuhnya rejim otoriter. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembatasan kekuasaan terdapat pada pasal 7. Yang kedua, konstitusi melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menjamin terlaksananya kewajiban dan menjamin terpenuhinya hak. Setiap pelaksanaan kewajiban dan jaminan perlindungan hak dilindungi oleh hukum.
Yang ketiga adalah konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggara negara. Tanpa berpegang pada ketentuan dalam konstitusi penyelenggara negara, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi sehingga meragukan sendi-sendi negara. Fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, menentukan dan membatasi kekuasaan pengusaha negara. Yang kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui peraturan hak asasi. Adapun fungsi konstitusi menurut Jimli Asidik. Yang pertama, pembatasan kekuasaan. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan. Yang ketiga, sumber legitimasi. Yang keempat, pengalih kewenangan. Dan yang kelima, ada simbolis atau sarana pemersatu. Yang keenam, sarana pengendalian masyarakat. Dan yang terakhir, sarana perekayasa atau pembaruan masyarakat. Undang-Undang Dasar berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan tidak mengarah kepada kesewenang-wenangan. Secara garis besar, Undang-Undang Dasar memuat ketentuan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, proses mengubah Undang-Undang Dasar. Yang keempat, larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Di sini saya akan menyebutkan contoh kasus pelanggaran konstitusi, yaitu presiden menjabat seumur hidup. Jika kita mengingat kembali, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di sana terdapat sebuah kebijakan yang mana presiden dapat menjabat seumur hidup. Tentu saja hal tersebut sangat menyalahi peraturan Undang-Undang Dasar, karena sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar bahwa presiden hanya dapat memangku jabatan selama 5 tahun. Setelah itu pun, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beliau memangku jabatan hampir selama 32 tahun, di mana hal tersebut sangat menyalahi konstitusi. Contoh selanjutnya ada tentang penyimpangan ideologi. Sudah jelas bahwa ideologi yang bangsa Indonesia anut adalah ideologi Pancasila, karena ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa, serta telah tertanam dan nilainya sesuai dengan akar kehidupan bangsa Indonesia. Maka jika ada upaya untuk mengganti ideologi Pancasila merupakan salah satu pelanggaran konstitusi seperti gerakan G30 SPKI. Yang dimana itu merupakan salah satu kejadian untuk merubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dan tentunya itu sangat bertentangan dengan konstitusi. Dan jika ada upaya untuk mengganti ideologi lagi, maka pemerintah harus bertindak tegas dan menindak oknum-oknum ini. Karena bisa menyebabkan kegaduhan di masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.